Baik, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Fenicia Wijaksana. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisa dan review dari jurnal yang berjudul Statistical Assessment on Student Engagement in Asynchronous Online Learning Using the K-means Clustering Algorithm. Jadi saya memilih jurnal ini karena ada berhubungan dengan algoritma clustering K-means, di mana nanti algoritma ini ada hubungannya untuk engagement antara mahasiswa pada kelas asinkron online. Jurnal ini ditulis oleh 4 penulis, Sohee Kim, Sung Hee Cho, Jo Yoon Kim, dan Dae Jin Kim. Dipublish pada tanggal 20 Januari 2023. Tujuan saya mereview jurnal ini untuk memenuhi salah satu tugas untuk ujian akhir semester pada mata kuliah sistem pakar. Oke, langsung saja. Pada jurnal ini kita bisa lihat ini jurnal yang saya pilih. Kita ke metodologi, ke bagian metodologi. Jadi setelah saya baca jurnal ini, ada beberapa poin-poin yang saya review dan saya analisis pada bagian metodologi ini. Jadi di sini jurnal ini ada menggunakan metode clustering untuk mengelompokkan mahasiswa berdasarkan persepsi keterlibatan mereka dalam kursus online ini. Datanya nanti dikumpulkan melalui survei yang menilai persepsi mahasiswa terhadap keterlibatan mereka dalam pembelajaran online. Setelah datanya nanti dikumpulkan, nanti ada analisa cluster yang dilakukan untuk mengidentifikasikan pola keterlibatan mahasiswa. Cluster yang dihasilkan kemudian dibandingkan berdasarkan dengan variabel seperti interaksi pengajar mahasiswa, interaksi mahasiswa-mahasiswa, hasil belajar yang dipersepsikan, kehadiran, penyelesaian tugas, dan partisipasi dalam diskusi. Setelah saya baca-baca, ada 3 poin yang saya dapat dalam tujuan di jurnal ini. Ada dia pertama untuk meneliti pola keterlibatan mahasiswa dalam kursus online berdasarkan persepsi mereka, lalu ada mengelompokkan mahasiswa ke dalam klaster berdasarkan tingkat keterlibatan mereka, dan juga menyediakan data empiris yang dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian lebih lanjut tentang keterlibatan mahasiswa dalam pembelajaran online. Pada penelitian ini nanti ada 2 klaster pengelompokan yang utama. Klaster 1 itu mahasiswa dengan persepsi keterlibatan yang lebih rendah, dan klaster 2 mahasiswa dengan persepsi keterlibatan yang tinggi. Nah, di sini para juri juga membahas mengenai interaksi antara pengajar dengan mahasiswa dan mahasiswa dengan mahasiswa. Jadi terdapat perbedaan kelompok antara cluster yang diidentifikasikan dalam hasil interaksi pengajar dengan mahasiswa, interaksi mahasiswa, dan hasil belajar yang dipersepsikan. Namun tidak ada perbedaan signifikan dalam hal kehadiran, penyelesaian tugas, dan partisipasi dalam diskusi. Ini mengidentifikasikan bahwa interaksi sangat penting dalam meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap keterlibatan belajar. Lalu untuk strategi pengajar di sini pada jurnal yang saya review ini, instruktur online perlu memperhatikan bahwa mahasiswa di klaster 1 dan mengelola mereka dengan cermat dalam kelas. Strategi interaksi pengajar mahasiswa seperti memberikan umpan balik yang tepat dan melibatkan mahasiswa dalam diskusi dapat meningkatkan keterlibatan dari hasil belajar mereka. Dari kesimpulan saya dari hasil penelitian ini, yang setelah saya baca, ada 3 poin. Yang pertama, intervensi yang ditargetkan itu ada instruktur dapat mengembangkan strategi yang ditargetkan untuk meningkatkan keterlibatan mahasiswa di klaster pertama. Misalnya, memberikan umpan balik yang lebih sering dan melibatkan mahasiswa dalam aktivitas diskusi yang lebih interaktif. Lalu kedua, ada pada desain kursus, maksudnya pada kelas online ini. Penyelenggaraan kursus online dapat mempertimbangkan untuk merancang kursus dengan lebih inklusif dan interaktif untuk meningkatkan keterlibatan semua mahasiswa, terutama mereka yang berada di klaster 1. Lalu ada penggunaan teknologinya.
Penggunaan teknologi yang tepat seperti platform diskusi online, kolaborasi, dan umpan balik otomatis dapat membantu meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam pembelajaran online. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembicaraan dan pemilihan kata. Terima kasih atas perhatiannya, selamat malam.